Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui ibadah yang akan kita bangun bersama-sama dengan keluarga. Marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku semua. Amin. Mari kita mulai ibadah kita saat ini dengan memuji Kidung Jemaat 243 baitnya yang pertama. Haleluya, terpujilah. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa mohon pimpinan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber kekuatan kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih berkat kesehatan yang walaupun dalam masa pandemi masih Tuhan berikan yang terbaik. Kami bersyukur juga kalau pada kesempatan saat ini kami boleh belajar bersama-sama dengan keluarga terkasih untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama saat ini. Buka hati dan pikiran kami, serta ampuni juga segala dosa pelanggaran kami, agar Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh melingkupi tubuh, hati, dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan kita saat ini kita ambil dari Yakobus 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Yakobus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dan saya akan dibantu membaca ayat-ayat ini oleh adik-adik di rumah. Bapak, Ibu, dan teman-temanku, pembacaan Alkitab kita terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 5. Saya ulangi, Yakobus 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api." Yakobus 3 ayat 6 sampai dengan 10. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara
anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyatakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kita akan pujikan Kidung Ria nomor 40, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar panjenengan semua di rumah? Saya tetap berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Akhirnya saya diparingi kesempatan lagi untuk bertemu dengan Bapak Ibu untuk melayani ibadah keluarga minggu ini. Saya sungguh bersukacita karena walaupun kita berjumpa secara online, saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang di rumah juga masih tidak kehilangan semangat untuk membangun ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan lebih lagi, harapan saya semuanya dalam keadaan yang sehat. Jemaat terkasih, saya ingin bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, saya mudik pulang ke Bojonegoro tempat saya dilahirkan. Nah, di sana saya bertemu dengan Mbah Kung saya. Ya, kurang lebih beliau ini usianya sekitar
93 tahun. Saya lama tidak bertemu dengan beliau semenjak pandemi ini karena saya sengaja memilih untuk tidak mudik demi menjaga kesehatan para orang tua di tempat saya berasal. Tapi karena kemarin ada sesuatu hal yang penting yang mengharuskan saya pulang, akhirnya dengan protokol kesehatan saya memberanikan diri menemui beliau sebentar saja. Biasanya kami kalau mengobrol lewat video call saja, menanyakan kabar, bercanda, kadang membuat ekspresi-ekspresi yang lucu, walaupun semuanya dengan situasi yang terbatas. Karena memang pendengaran Mbah Gung saya itu juga sudah berkurang karena usia. Belum lagi kendalanya kadang-kadang sinyal kurang bagus, jadi suaranya terputus-putus. Tuh. Nah, kemarin itu setelah sekian lama, saya bertemu beliau, melihat wajah aslinya. Beliau itu terlihat sumringah, segar, bersemangat. Kemudian saya tanya, Mbah Gung sehat? Beliau jawab, lah yo sehat toh. Wingi aku bar melu Bujono Suci. Ning kono apa iya? Kurang lebih kalau diterjemahkan, ya saya ya sehat. Kemarin saya habis mengikuti perjamuan kudus. Apakah di sana juga iya? Dan saya jawabnya, nggih, ya. Dan mengalirlah obrolan-obrolan ringan lainnya. Singkat cerita, ada kalimat Mbah Gung yang membuat saya sempat diam. Beliau mengatakan, ben podo sehat, kudu podo sregep ngombe jamu jati kendi. Terjemahannya begini, biar semua sehat, harus rajin minum jamu jati kendi. Apakah penjenengan pernah mendengar jenis jamu ini? Jamu jati kendi. Saya berpikir itu jamu kesehatan kuno yang dikonsumsi Mbah Gung saya selama pandemi. Selama pandemi ini, makanya beliau terlihat segar. Kemudian saya tanya, jamu nopo niku Kung? Jamu apa itu Kung? Tumbas teng pundi, belinya di mana? Jawabnya, yo jamu ben sehat, gratis, ora usah tuku ning dindi. Saya mikir, loh kok bisa, kok ada? Akhirnya beliau mengungkapkan tentang jamu jati kendi ini. Ternyata jamu jati kendi itu adalah singkatan dari jamu yang pertama. Jamu jaga mulutmu. Yang kedua, jati. Jaga hati. Dan yang ketiga, kendi. Kendalikan diri. Nah, setelah kalimat itu diungkapkan oleh Mbah Gung saya baru mulai meraba-raba. Apa artinya? Jemaat terkasih, apakah kita diajarkan oleh Tuhan tentang hal-hal tadi yang saya ungkapkan atau Mbah Gung saya sampaikan kepada saya? Saya dengan yakin menjawab ya. Atas dasar apa? Mari kita buka. Kita akan bahas satu persatu tentang jamu. Mari kita buka Yakobus 3. Kita buka kembali Yakobus 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh anak kita. Di sana Yakobus menekankan kecenderungan kita untuk berdosa dalam pembicaraan.
Dosa-dosa tersebut termasuk kata-kata yang keras dan tidak ramah, berdusta, pernyataan yang berlebihan, ajaran palsu, fitnah, bergunjing, membual, dan lain-lain. Orang percaya yang dewasa menguasai lidahnya melalui bimbingan Roh Kudus. Jadi di dalam bacaan ayat kita tadi, kita betul-betul diingatkan untuk menjaga mulut kita, menjaga ucapan-ucapan kita, untuk lebih berhati-hati. Kemudian, mari kita buka bersama-sama Amsal 13 ayatnya yang ketiga. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Di sana juga dikatakan, perkataan yang sembarang dan lidah yang tidak terkendali dapat merusak pengaruh kita untuk kebenaran. Dan itu bisa menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Karena kecenderungan untuk berbuat dosa dan dengan lidah, Yakobus juga menasihatkan setiap orang untuk cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat murka. Monggo silakan Bapak Ibu di rumah membuka Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu, seperti yang di awal saya sampaikan, jaga mulutmu tidak hanya dari ucapan, tetapi dari hal yang lain yang keluar dan masuk dari mulut kita. Termasuk juga makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum sehari-hari. Hendaknya makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita itu pun juga makanan dan minuman yang seharusnya menyehatkan tubuh kita. Dari makanan dan minuman yang sehat, seperti kata pepatah, insana in corpore sano. Diharapkan dari tubuh yang sehat juga akan ada jiwa yang sehat. Kemudian kita harus melakukan apa untuk terhindar dari hal-hal buruk dari mulut kita. Mari kita buka Mazmur 141, Mazmur 141 ayatnya yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Di sana juga dikatakan kita harus mencari bantuan Tuhan dalam mengendalikan lidah kita. Jadi kita harus meminta bantuan Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Butuh campur tangan Tuhan. Butuh urapan Tuhan. Agar apa yang keluar dari mulut kita itu benar-benar kudus seperti yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan inginkan. Yang kedua, jati, jaga hati. Mari kita buka kembali Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya minta tolong untuk dibacakan lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, terima kasih. Nah, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cukup indah ya Bapak Ibu. Hanya pendek kalimatnya, tapi katanya bahasanya anak muda yang sekarang itu mak jelek. Jadi
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kelihatannya tugasnya itu sepele, tetapi sangat berat untuk dilakukan. Karena ini berhubungan dengan hati. Mari kita buka lagi 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi dari semua yang dilihat manusia, semua yang dijalani manusia, yang dilakukan, Tuhan hanya melihat hati. Walaupun kita terlihat sangat antusias misalnya, ingin dilihat orang, pencitraan bagus, melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi hati kita tidak di sana, hati kita tidak seperti yang terpancar dengan tingkah laku kita, itu juga akan sia-sia. Karena yang terpenting dari semua adalah hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Agar kita bisa menjalankan seperti yang Tuhan mau dalam menjaga hati. Mari buka Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12 yang demikian bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami. Berarti kita tetap harus meminta bantuan Tuhan. Seperti tadi kita menjaga mulut, seperti kita menjaga ucapan. Sekali lagi, kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita butuh Tuhan untuk membantu kita. Kemudian yang ketiga. Yaitu kendi. Kendalikan diri. Mari kita buka Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Saya juga mohon dibantu untuk membacakan. Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian pembacaan firman ini. Amin. Oke, terima kasih. Dikatakan pada ayat itu bahwa orang tidak bisa mengendalikan diri seperti tembok yang roboh. Oleh sebab itu, sebaiknya kuasai diri sendiri dari segala macam perkara dan berusaha melakukan bagaimana cara melawan hawa nafsu menurut ajaran Kristen. Memang tidak mudah Bapak Ibu, saudara-saudara, tetapi sebaiknya berusaha sepenuhnya bagaimana caranya kita untuk menyenangkan hati Allah.
Salah satunya melalui perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Dengan berdoa dan memohon Roh Kudus membantu kita, tentu hal itu bisa kita lakukan dengan lebih ringan. Kemudian mari kita buka lagi Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Monggo saya dibantu lagi untuk dibacakan. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, matur nuwun. Kita harus mengingat selalu tentang buah-buah Roh Kudus. Pada ayat tersebut diungkapkan buah-buah Roh Kudus. Mengendalikan diri adalah salah satunya. Mengendalikan diri adalah salah satu yang Tuhan inginkan supaya dilakukan oleh umat Kristen. Kenapa? Karena melalui pengendalian diri yang baik, maka sikap dan perbuatan kita sehari-hari dapat dikendalikan dengan baik pula. Hal ini sebaiknya diajarkan pada anak-anak Allah untuk tidak hanya bertekun dalam firman Allah, tetapi yang paling penting adalah menguasai dirinya sendiri. Menguasai dirinya sendiri. Tidak sembrono, tidak gerusa-gerusu, tidak gampang meledak-ledak emosinya, kemudian lebih kalem, lebih menahan jika ada sesuatu, membicarakan baik-baik, atau apapun yang berkenaan dengan kesabaran dan kebijaksanaan diri. Jadi, dari sekian banyak ayat yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab yang kita pegang sehari-hari ini, saya hanya memunculkan beberapa ayat saja. Dan itu sudah cukup mewakili ajaran-ajaran Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga ucapan, menjaga mulut. Bagaimana cara kita harus menjaga hati. Dan bagaimana cara kita harus mengendalikan diri. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, karena segala kebaikan Tuhan telah Tuhan berikan untuk kita, alangkah sukacitanya jika kita pun belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jika semua yang Tuhan mau bisa kita lakukan, maka kebaikan pun akan menyertai kita. Selamat menikmati jamu jati kendi, dan mari kita rasakan khasiatnya bersama-sama. Bukan hanya sehat melewati masa pandemi ini saja, tapi juga sehat melalui hari-hari bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
kita akan mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dari Kidung Jemaat 235 baitnya yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar sedikit demi sedikit untuk mengerti keinginan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang mencurahkan hikmat, sehingga pengertian kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi firman yang hidup, dan dunia boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Tuhan, persembahan juga telah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengurapi dan menyempurnakan, agar dapat menunjang kegiatan kami bergereja. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah hikmat Tuhan saja yang memperlengkapi, sehingga kami dapat menjalankan semua dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian juga para pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dengan baik. Kami juga menyerahkan seluruh anggota jemaat GKJW Bangkalan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang lanjut usia. Biarlah berkat kesehatan terus menyertai, kekuatan serta hikmat bijaksana yang daripada-Mu juga melimpah dalam melewati setiap pergumulan hidup di setiap jemaat-Mu di tempat ini. Demikian dalam semua aktivitas pendidikan di semua jenjang juga Tuhan berkati. Walaupun masih online, kami boleh terus bersemangat untuk belajar lebih baik lagi. Tidak lupa kami menyerahkan bangsa dan negara kami, serta pemimpin bangsa ini. Kiranya mereka juga Tuhan perlengkapi kesehatan yang baik, hikmat bijaksana, agar dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk kebaikan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, demikianlah permohonan dan ungkapan syukur kami. Amin. Jemaat terkasih, kita akhiri ibadah saat ini. Mari kita berjalan tetap bersama Tuhan Yesus, serta rasakan pemeliharaannya yang tidak akan berhenti di dalam hidup kita. Dan yakinlah bahwa janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari pujikan Kidung Jemaat 421 baitnya yang pertama. Yesus saja kawanku musafir. Yesus saja kawanku musafir. Dengan Yesus jalanku tenang. Jalan dan tujuan dalam Dia.
terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.